Bolehkah? Apa ini pertanyaannya? Bagaimana batasan-batasan dalam pertemanan dengan teman yang berbeda manhaj? Yang berbeda manhaj jangan jadikan teman. Masa kamu berteman dengan Mu'tazilah? Masa kamu berteman dengan Hizbi, Sururi? Tiba-tiba datang polisi, kamu ditangkap bareng. Loh saya beda pak. Loh, sudah, kamu temannya dia kan? Almaru ala dini khalili. Masa berteman dengan teroris, kamu ikut ditangkap. Jangankan berteman, barakallahu fikum. Ada seorang ulama yang dituduh oleh ulama yang lain. Kau yang menyebabkan Utsman terbunuh. Dia terkejut. Bagaimana kau menuduh dengan tuduhan besar? Bagaimana saya mengatakan ikut mereka? Saya ikut mereka. Kamu pernah berdiri di tengah mereka. Dan orang-orang melihat di tengah mereka ada seorang ulama. Sehingga mereka ikut bersamanya gara-gara kamu berdiri di tengah mereka. Cuma berdiri di tengah mereka. Hati-hati. Kalau ada demonstrasi dan sebagainya, jangan kamu berdiri di sana. Ikut memperbanyak jumlah. Yang tadinya 1000, ada kamu di 1001. Barakallahu fiikum. Apalagi jadi berteman. Air panas dengan air dingin. Ini darbul mithal. Dicampur, jadi apa? Nah, kalau yang dinginnya lebih banyak, yang panas ini habis. Ditelan kau oleh mereka. Berubah pemikiranmu. Nah, kalau sebaliknya, dia yang mendapat hidayah. Biasanya yang menular itu penyakit. Kalau yang kesehatan nggak menular, ada kesehatan menular, ketularan sehat, alhamdulillah. Nggak pernah dengar saya ada orang ketularan sehat. Yang ada ketularan penyakit. Barakallahu fikum. Jangan. Dalilnya apa? Dalilnya satu, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu mengikuti teman dekatnya atau agama teman dekatnya. Kedua, jangan menyesal seperti penyesalan yang ada yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Wa kana syaitanu lil insani khudula. Kata Allah, nanti orang-orang zalim akan menggigit jarinya dan menyesal. Duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Celaka aku. Kalau saja aku dulu tidak mengambil fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri. Dia telah menyesatkan aku dari peringatan ini. Lihat, akibat pertemanan. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani. Dia telah menyesatkan aku dari dzikri ba'da ijja'ani. Wa kana syaitan lil insani khudula. Dan syaitan itu terhadap manusia tidak akan menolong. Jongklokan sudah sesat salah sendiri. Begitu. Tidak akan dibela engkau. Apakah boleh bekerja dengan mereka yang berbeda manhaj? Sama kaitannya dengan itu. Kalau bekerjanya yang tidak berhubungan, tidak mengobrol, tidak berbicara, datang kerjakan pulang dapat uang. Itu masih tidak mengapa. Tetapi kalau ketemu, ngobrol, ada interaksi, ada perbicaraan, khawatir engkau akan termakan dengan syubhatnya. Karena bid'ah itu sangat, atau syubhat itu sangat menyambar. Apa hukumnya talak cerai dari suami kepada istri dalam keadaan marah dan sering marah mengucapkan talak? Wahai para suami, jangan sembarangan mengucapkan talak. Talak cerai, nikah, talak, rujuk. 3 perkara ini jidduhnya jid, hazluhuna jid. Seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Jangan main-main. Ucapkan sekian banyak kalimat lain. Jangan kalimat talak. Khawatir itu adalah jatuh talak dan engkau sudah tidak halal lagi untuk istrimu karena engkau sudah talak 23 kali. Setiap marah mengucapkan talak. Waduh, bahaya sekali. Barakallahu fikum. Kalimat-kalimat yang menurut saya kasar, tapi bukan talak, itu masih ringan. Bodoh kamu misalnya begitu. Otakmu di mana misal. Jangan keras-keras pada mereka. Mereka itu adalah, kata Nabi, awanun alaikum,
Mereka itu tawanan kalian. Kalau bukan kalian yang menyayangi mereka, siapa? Orang lain yang nyayangin. Kamu akan marah. Ya kan? Kurang ajar, istri saya disayangi orang lain. Ya berarti kamu satu-satunya yang bisa menyayangi mereka. Kalau tidak, betapa sengsaranya. Kamu pegang dia, tapi kau gak sayangi dia. Barakallahu fikum. Masalah wasiat. Nabi SAW di khutbah terakhir, khutbah wada, khutbah perpisahan, pasti berbicara yang penting-penting kan? Karena ini terakhir haji wada. Tapi lihatlah, salah satu yang disebutkan dalam khutbah tersebut, salah satu poinnya adalah istausu bin nisa'i khaira. Saling berwasiatlah pada istri dengan baik. Berpesan kepada seluruh kaum muslimin agar berpesan atau agar berbaik-baik dengan istrinya. Masya Allah, tulisannya besar sekali. Kayaknya tulisan tidak perkara marah. Apakah seorang hamba masih ada kesempatan taubat dikala ditimpa kesakitan dan dia beristighfar kepada Allah, di mana semasa hidup dia pernah menyekutukan Allah? Sangat bisa. Taubat tetap terbuka, tidak tertutup hatta yughargir. Yughargir itu nyawa di kerongkongan. Kalau sudah nyawa di kerongkongan, sudah yakin mati, saat itu sudah tidak bisa lagi. Taubat sudah ditutup. Pertama, disebut bahwa ditutupnya pintu taubat ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya dari barat. Kedua adalah ditutup pintu taubat ketika mati. Ketiga, ghor-ghoro. Dan itu yang terjadi pada Firaun yang Allah tidak terima taubatnya. Ketika menyatakan amanna bima amana bihi Banu Israel, aku percaya, aku beriman dengan yang diimani Bani Israel. Terlambat. Allah katakan al-ana waqad asaita qablu. Apakah sekarang kata Allah? Yang dulunya kau menentang, tidak diterima. Katanya yang sok pinter dari kalangan jaringan Islam liberal, bahwa Fir'aun itu menyesal loh masuk Islam loh, dia itu terakhirnya. Lu jangan sok pinter. Ada dalam Quran. Lo kamu baca jangan satu ayat, teruskan satu surat, teruskan ayat berikutnya. Iya ada kalimat amanna bima amana bihi Banu Israil, tetapi kalimat berikutnya al-ana wa qad asaita qablu itu ditolak oleh Allah karena ghor-ghoro. Jibril alaihi salam di dalam tafsir ayat tersebut dibawakan ucapan Jibril alaihi salam oleh Ibnu Katsir bahwa ketika Firaun tenggelam di laut, aku kata Jibril segera memasukkan lumpur hitam ke mulutnya agar jangan dia taubat. Saking jengkelnya Jibril kepada Firaun. Iya. Kenapa disebutkan dalam riwayat itu? Karena Jibril tahu rahmat Allah itu begitu luasnya. Hatta Fir'aun yang seperti itu, kalau tobat akan diterima. Maka ketika dia sudah ghor-ghor, sudah tidak bisa diterima lagi. Barakallahu fiikum. Yang tidak diterima, saya ulangi, yang tidak bisa diampuni kesyirikan itu kalau mati membawa syirik, maka tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan Allah bisa mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Itu ketika mati membawa dosa. Dosa syirik tidak bisa diampuni, dosa lain bisa. Kalau Allah kehendaki. Tahtal masyi'ah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Tetapi kalau masih hidup sesyirik apapun, sekufur apapun, bahkan Fir'aun, kalau bertaubat akan diterima. Maka kata Jibril, aku tidak tahu dia taubat. Seperti itu kejahatannya. Aku tahu kalau dia taubat akan diterima. Maka dia tidak sempat taubat sampai ketika mau mati. Sudah ghor-ghoro, saat itu tidak diterima. Apakah benar ada kerajaan jin seperti kerajaan Wentira? Apa itu? Hah? Apa? Kebun kopi. Seperti kerajaan Wentira. Kalau dianggap kerajaan, mungkin bisa. Tapi bukan di Wentira, tetapi di tengah lautan. Siapa namanya? Iblis itu membuat singgasana di tengah laut dan mengatur anak buahnya segala macam
itu dari tengah laut di singgasananya. Dia merasa aku juga bisa seperti Tuhan. Arusnya di atas air katanya. Aku juga sama di atas air. Ini barakallahu fikum kalau bisa dikatakan kerajaan syaitan. Wallahu ta'ala alam. Kalau kerajaan jin, saya tidak tahu. Sudah satu halaman, saya kira belakang masih ada lagi. Jangan panjang-panjang barakallahu fikum. Apakah perilaku seorang anak terbentuk dari peran bapak dan ibunya? Ya. Dari hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Apakah lebih berperan ibu ataukah ayah? Tergantung. Lebih banyak bersama siapa anak itu? Yang paling banyak adalah bersama ibunya. Oleh karena itu, karena bapak sering kerja di luar, perjuangan, jihad dan sebagainya, sehingga sering bersama ibunya, maka yang paling berperan secara umum adalah ibunya. Sehingga dikatakan dalam pepatah, al-ummu madrasatun, idza a'dadtaha a'dadta jihan tibal a'raq. Sesungguhnya ibu itu sekolahan pertama bagi anak-anakmu. Maka kalau engkau persiapkan ibu yang baik, akan muncul generasi yang baik. Bagaimana persiapan ibu yang baik? Pilih jodoh yang baik. Kan dia calon ibu kita, calon ibu anak kita kan. Maka pilih yang saleh, mukminah, taqiyah, muta'allimah. Sehingga nanti jadi ibu yang baik, mendidik anak-anaknya dengan baik. Tetapi ibu yang baik, kalau anaknya laki-laki, akan berkata, lihat bapak, lihat bapak, lihat bapak. Jadi langkul seperti bapakmu atau lebih bagus lagi. Sehingga idola sang anak adalah bapaknya. Itu pendidikan. Sehingga ketika perang Abdullah bin Zubair dibawa oleh bapaknya di kudanya, di pedang. Ini anaknya. Satu riwayat. Riwayat lainnya anaknya taruh di bukit. Lihat Abi mau berperang. Sehingga anaknya berani. Bukan sebaliknya ditakut-takut terus. Hati-hati, bahaya, jangan, hati-hati. Akhirnya penakut anaknya, bukan pemberani. Tadi Syekh Ubat, sekarang Syekh Utsaimin. Kalau kalian sudah mendapatkan dari Syekh Ubat, dari Syekh Utsaimin, gak usah tanya saya. Iya, saya jauh di bawah mereka. Katakan oleh Syekh Utsaimin, katakan oleh Syekh Raz, katakan oleh Syekh Ubat. Alhamdulillah, kamu sudah punya ilmu. Pegang, kuat-kuat. Barakallahu fikum. Bagaimana cara khulu yang benar? Apakah cukup dengan mengalihkan mahar kepada suami tanpa saksi? Jika suami menolak, dikembalikan mahar tersebut, istri harus bagaimana? Karena hanya pernikahan siri, bukan KUA. Jazakumullahu khairan katsiran. Khulu itu bukan cerai. Jangan dikira khulu itu adalah cerai untuk perempuan. Jadi kalau suami menceraikan, itu talak. Kalau istri menceraikan suami, khulu. Kamu saya khulu. Begitu. Jadi suami dan istri sama-sama punya hak cerai. Itu pemahaman yang keliru. Khulu itu bukan cerai. Sehingga tata caranya tidak sama dengan cerai. Tidak bisa seorang wanita menceraikan suami. Tidak bisa seorang wanita menceraikan suami. Kata para ulama, kalau hak menceraikan itu ada pada sang perempuan, niscaya dia sehari akan menceraikan 8 suami. Serius, ini ucapan ulama, saya lupa siapa. Disebut 8. Kalau saja cerai itu di tangan perempuan, niscaya perempuan akan menceraikan suaminya sehari 8 kali. Allah tahu mana makhluk yang terburu-buru, terlalu berperasaan, emosional, dan siapa yang lebih tenang dan sebagainya. Tidak. Maka diberikan hak cerai pada laki-laki. Barakallahu fiikum. Adapun khulu itu adalah gugat cerai. Dan gugat cerai itu kepada hakim. Imam hakim di pengadilan kalau memang nikahmu resmi. Kalau memang nikahnya tidak resmi, resmikan. Jangan masa di negeri Islam, di negeri muslimin, kita bicara taat penguasa, kita nikah tanpa surat. Itu bukan akhlaknya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu punya KTP, Ahlus Sunnah itu punya keterangan surat nikah resmi. Itu Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ada, memang nggak ada yang ngaturnya, nggak ada yang begini, nggak ada begitunya,
maka kembali seperti di zaman Rasulullah SAW. Datangnya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku begini-begini dari suamiku, aku pengen bisa dari suamiku. Maka yang memutuskan adalah orang tadi yang dituakan, ustadznya, ulamanya, panutannya. Kamu siap membalikan maharnya? Ya Rasulullah, aku akan kembalikan dengan ditambah kalau perlu. Dibisahkan oleh Nabi SAW. Dan itu sekali lagi bukan cerai, fasakh menikah, pembatalan pernikahan. Sehingga tidak ada masa iddah dan gak bisa rujuk. Gak bisa rujuk. Harus nikah ulang, lamar orang, semuanya diulang dari awal, dari nol. Sudah orang lain. Dan gak ada masa iddah 3 bulan. Karena memang tidak akan bisa balik. Hanya 1 bulan dan dijuluki bukan masa iddah, tapi istibra, pembebasan rahim. Setelah 1 bulan, 1 kali haid, terbukti bahwa dia tidak hamil, boleh nikah lagi. Si wanita tadi. Akan dilihat nanti alasannya. Kalau alasannya tidak syar'i, gak akan diberikan. Oh ya silakan kulukan. Sehingga gak bisa seorang istri berkata pada suaminya, nih maharmu, ambil, saya kuluk saja. Gak bisa sembarangan seperti itu. Barakallahu fikum. Apalagi mahar yang paling bagus adalah yang paling kecil. Iya kan? Mahar yang paling baik adalah yang paling murah. Sehingga maharnya Rp1.000. Ya ambil Rp1.000. Pergi sana dari rumah ini. Tidak begitu. Barakallahu fikum. Yusbiru wasabiru. Sabarlah dan kokohkah kesabaran. Ini yang tadi. Bagaimana cara melawan rasa malas untuk mengerjakan salat sunnah, terlebih lagi salat malam, salat tahajud dan sebagainya. Rasa malas itu bisa dilawan dengan keyakinan, dan keyakinan itu harus dipupuk. Dipupuk terus. Dengan apa dipupuknya? Dengan kajian-kajian terhib itu membuat semangat, terhib itu menakut-nakuti. Biasanya orang yang malas untuk mengerjakan sunnah-sunnah adalah orang yang kering dari kajian, kurang dinasehati, kurang dengarkan kajian, kurang mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Tidak bisa iman itu dibiarkan begitu saja. Akan turun terus, kurang imannya. Ujung-ujungnya apa? Ya yang penting masih sholat wajib lah, diterima syukur, gak apa-apa. Sudah gak punya keyakinan lagi, atau sudah hampir gak punya. Tinggal sedikit sekali. Kenapa? Mengapa demikian? Tidak dipupuk dengan ilmu. Dengan tambah ilmu, tambah yakin, tambah ilmu, tambah yakin, tambah ilmu, tambah yakin, dan seterusnya, dan seterusnya. Kamu mendapatkan satu berita dari orang pertama. Wah, apa iya? Iya kan? Biasanya begitu. Orang kedua nambahin lagi. Seakan-akan ini riwayat kedua. Berarti benar ya. Yang ketiga nambahin lagi. Yang keempat tambahin lagi. Yang kelima kamu lari ke sana. Kayaknya bener gitu. Nah, udah lari. Tadinya nggak males. Ada pembagian ilmu itu di masjid. Ada pembagian warisan di masjid. Untuk siapa? Untuk semua manusia. Saya. Orang kedua ngomong lagi. Orang ketiga ngomong lagi. Mungkin belum sampai keempat. Dia sudah lari ke masjid. Mana pembagian? Adanya kajian. Dia duduk. Kajian. Setelah selesai. Ada pembagian warisan. Kata Abu Hurairah. Iya. Warisan Rasulullah SAW adalah ilmu. Umum biasa orang itu akan percaya setelah bertambah yakin. Kalau orang itu bertambah yakin tentang jannah wan nar, seakan-akan surga dan neraka ada di hadapannya, pasti dia semangat. Semangat beribadah, semangat berpelajari ilmu, dan semangat untuk meminta ampun pada Allah dan memperbaiki amalannya. Karena takut. Nerakanya benar-benar diriwayatkan dalam sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, sekian digambarkan dengan gambaran-gambaran yang mengerikan. Sehingga malas ini harus diberantas dengan talabul ilmi, dengan mengkaji ilmu, dengarkan kajian-kajian, tidak harus di masjid, di rekamanmu, di HP-mu, di radio, di semua kajian-kajian para asal tidak kamu dengarkan, mudah-mudahan semakin naik semangatnya, semakin naik ilmunya, hilang malasnya. Afwan, Ustaz, apa yang harus lakukan ketika masbuk terakhir ini? Tawarruk apa itu? Tadi sudah jawab.
Bagaimana sikap seorang istri menyikapi pasangan yang sudah boleh putus? Tidak ada lain kecuali nasihat. Nasihat engkau tidak manjur, kamu minta orang lain untuk menasehatinya, yang lebih bisa untuk menasehati. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Maka yang ketiga adalah berdoa kepada Allah. Doakan suamimu agar dia semangat kembali untuk talabul ilmi wal amal bihi. Mohon nasihatnya bagi seorang yang masih suka mendengar nyanyian dan musik. Dia harus panjang. 2 kaset pita dulu. 60 menit saya bicara tentang haramnya musik. Tidak tahu masih tersisa apa enggak sekarang. Barakallahu fikum. Cukup. Di dalam hadis Bukhari rahimahullahu ta'ala menyatakan tentang masalah musik. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Nanti umatku akan berani-berani menghalalkan al-khamr, khamr, minuman keras, wal harir, sutra, wal ma'azif, al-hira pertama, zina, wal harira, sutra, wal khamr, minuman keras, wal ma'azif. Ma'azif itu allati yu'zafu bihi. Yu'zaf itu dipetik atau dimainkan, dan itu yang namanya musik. Kalau dikatakan yastahil, menghalalkan, berarti aslinya halal. Berarti aslinya halal. Dan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, ketika mendengarkan suara seruling, dia tutup telinganya. Dan dia katakan pada Nafi', bukan beliau berarti, bukan maksud Abdullah bin Umar. Ya Nafi', atasma', ya Nafi', apakah kau masih dengar? Dia menganggukkan kepalanya. Maka berjalan menjauh. Atasma', jauh lagi. Atasma', ketika mengatakan tidak, baru dilepas. Dan disebutkan bahwa itu adalah mazamirus syayatin, seruling syaitan. Masa kita kemudian masih suka dengan seruling syaitan, masih suka dengan yang dikatakan oleh Nabi dengan ma'asif? Apakah kita berani-berani menghalalkan apa yang Rasulullah SAW haramkan? Alhamdulillah dan ta'ala.